Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu. Kita sudah menginjak di tanggal 18 Desember 2021. Apa kabar Anda sekali lagi? Mudah-mudahan masih dalam keadaan baik, sehat ya. Segala sesuatunya berjalan lancar. Hari Sabtu ini mungkin ada kegiatan apa begitu, ambil rapot ya. Belum ya? Mungkin ya kan, kalau hari Sabtu itu kan biasanya ambil-ambil rapot ini kan. Kenapa harus ambil rapot? Nah ini kan biasanya Desember itu edisi liburan ya kan, buat anak-anak sekolah itu. Mungkin Sabtu depan, nggak mungkin. Sabtu depan tuh tanggal 25. Udah liburan ya. Atau interval dari tanggal 20 sampai 24 mungkin ya. Oke, nggak apa-apa deh. Sahabat, di kesempatan pagi hari ini kita masuk di program Digital Business Series bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari ya. Dan kali ini kita bicara tentang literasi digital untuk UMKM. Nah, literasi digital apa saja sih yang harus diketahui oleh mereka ya, khususnya mereka yang bergerak di usaha menengah kecil ini gitu ya kan. Kemudian kira-kira manfaatnya apa saja, apakah untuk UMKM pemula apa saja yang harus diketahui dan dikuasai untuk literasi digital ini. Kadang-kadang kan memang kita itu merasa gaptek ya kan, nggak semua kayaknya. Kebanyakan UMKM kan ini emak-emak. Pegang WA saja masih agak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai platform yang medsos atau media sosial yang banyak sekali itu, kemudian marketplace yang banyak juga ya kan. Nah ini juga harus kita pelajari. Nah bagaimana cara mempelajarinya, kita nanti tanya-tanya dengan Coach Idham Azhari ya. Dan sahabat, seperti biasanya program ini juga disiarkan secara serentak ya di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, juga Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat Mas pagi. Ilham. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Oke, hari Sabtu ini sebenarnya acaranya tuh banyak yang pergi ke mall ya sebenarnya. Biasanya kan lagi perang diskon itu ya. Iya, iya. Desember ini Bukannya biasanya banyak tutup ya? Jakarta banyak tutup tuh. malah Toko banyak yang banyak tutup ya. Mallnya buka, Tapi, beberapa toko tutup kan. oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Iya ya, ini 2-3 tahun sebelumnya atau mungkin 2018 mungkin ya. Kalau Desember ini waduh lagi ribet gitu ya. Ke mall dan sebagainya hanya untuk nyerbu diskon gitu. Tapi kali ini kita bicara tentang Diskon. literasi digital untuk UMKM ini Coach ya. Iya, Nah, ini betul. mungkin bisa dijelaskan tentang eh, apa saja ya literasi yang harus diketahui oleh UMKM gitu ya. Kemudian manfaatnya juga, yang jelas manfaatnya banyak deh karena kita kan hidup di era teknologi gitu kan, dan kita harus Betul. minimal tahu ya. Belum di tahap atau di step menguasai, kita tahu dulu baru kita Mhm. melakukan step berikutnya kayak gitu. Mhm. Mhm. Monggo silakan Ya. ini Coach. Ya, sahabat Mas Ilham, sekarang kita beranjak ke topik lain. Beberapa waktu lalu bahas modal bisnis ya, Mas Ilham ada berapa tuh? Ada sekitar 6 mungkin ya. Mm-mm. Nah, ini masih ada urutannya di bracket di judul depan tuh Small Business Life. Jadi kita sahabat bicara perihal bisnis usaha kecil gitu ya, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, bahkan nanti ultra mikro mungkin ya, Mas Ilham ya. Mm-mm. Nah, mengapa disebut literasi digital, nggak disebut digitalisasi, langsung transformasi digital gitu ya. Jadi hati-hati nih yang maparin nih. Beda ya antara digitalization dengan digital transformation, agak beda. Ini saya jabarkan Mm-mm. ya. Menurut pengalaman saya kan background saya IT 26 tahun dia. Istilah digital transformation kan baru ya. Mm-mm. Benar nggak Mas Ilham? Pernah dengar nggak sebelumnya? Baru ya. Baru kayaknya. Nah, waktu saya bekerja di Panasonic ya tahun 90-an ya, kan mulai bukan 90-an, malah sebelum 90-an mungkin ya.
Jadi tidak ada istilah digital transformation, yang ada digitalization. Nah, transformation dulu disebut digital innovation. Istilah transformation baru-baru aja kan. Jadi begini stepnya ya, sahabat ya. Stepnya itu literasi digital dulu ya. Maaf, digitization gitu ya. Digiti, Digitization itu digiti. maksudnya dari mesin ketik ke komputer gitu ya, dari analog Oke. ke digital. Aduh, mesin Itu kan ketik ya. jadul banget ya, tahun berapa lah ya, awal 8 sebelum ada PC gitu kan. Zaman-zaman di PC apa, terus ada Microsoft juga, Windows 95 gitu ya. Iya Nah, dari benar. digitization baru ke digitalization. Nah, jangan langsung loncat digital transformation. Orang sering sebut tuh digital. Jadi harus paham konsep ya. Konsep itu adalah jembatan berpikir gitu. Kita berpikir dulu deh, lihat dulu gitu, cari-cari informasi yang jelas. Yang pertama kali nyebut siapa gitu kan. Nah, digitalization ini maksudnya hanya skopnya nggak universal ya, tidak dalam bentuk ekosistem. Maksudnya misalnya saya dulu di pabrik ya, hanya diterapkan di pabrik. Ya, berpengaruh hanya di user pabrik saya, customer pabrik saya, supplier. Itu namanya digitalization. Ya, katanya beda kan, digitalization. Nah, setelah itu baru digital transformation, istilahnya terkenal karena banyak startup-startup ya. Dan sekarang customer kan, kita cenderung lari ke customer ya, jadi dilihat dulu kan, bukannya masalah demand aja, ada anxiety and desire gitu ya. Mm-mm. Nah, coba contoh film Transformer, pernah ini Mm-mm. lihat gitu. Iya, iya. Itu kan perubahan drastis kan, dari Mm-mm. mobil jadi robot yang besar. Nah, itu namanya transformation. Nah, hati-hati, UMKM tiba-tiba transformation ya nggak mungkin dong ya. Digitalization dulu gitu ya. Jadi transformation itu benar-benar perubahan drastis. Artinya begini, di situ ada customer experience di sana. Benar-benar bertransformasi seperti apa? Gojek itu merubah kan, merubah apa? Ekosistem yang ada, kan, merubah perilaku konsumen. Nah, itu namanya transformation. Mm-mm. Kalau di saya dulu di pabrik kan nggak merubah siapa-siapa. Saya hanya merubah user pabrik itu, suppliernya, business partner, customer. Pasti Mas Film nggak berasa kan, waktu itu jualan apa ya, jualan ekspor ke Amerika, pasti nggak berasa. Yang berasa hanya saya dengan hubnya di Singapura. Nah, kalau ketika masuk digital transformation, semua orang berasa kan gitu ya. Ada Gojek ya, ada Traveloka, di luar negeri ada Uber gitu ya, dan ada Amazon dan segala macam ya, Alibaba juga ya. Pasti berpengaruh. Transformation itu kata kuncinya berpengaruh ke semua, maksudnya membentuk ekosistem dan berpengaruh ya, bahkan global gitu ya, berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Nah, itu namanya transformation. Kalau sifatnya lokal ya, bukan transformation, namanya digitalization. Oke, kita beranjak sekarang ke literasi digital ya. Mm-mm. Mm-mm. Kita harus tahu nih konsepnya ya. Gini sahabat, pagi ini literasi digital untuk UMKM ya. Nanti minggu depan mungkin berlanjut. Nah, setelah itu sahabat, kita masuk ke literasi keuangan. Berurut ya Mas Ilham ya. Mm-mm. Kan udah ada bisnis model, membangun nilai produk dulu, membangun terus bisnis model kanvas ya. Mm-mm. Ada perbedaan dengan siapa, value proposition kanvas atau kanvas lainnya. Terus ada rencana bisnis yang merupakan turunan, bukan turunan ya, artinya dokumennya lebih banyak dibanding bisnis model kanvas. Nah, di dalam rencana bisnis itu ada pemasaran digital, ada proses bisnis yang mungkin digitalize, terus ada rencana nanti literasi keuangan, masuknya ada cash flow di sana, ada investasi, ada biaya susut. Nanti kita pelajari ya, Mas Ilham ya, ya. Setelah ini kelar gitu ya. Jadi setelah literasi keuangan ya kelar sudah gitu ya, kita balik lagi ke materi awal, konten marketing ya. Makanya ada bracket gitu ya, small business life ya. Sahabat, jadi sahabat, pertama yang harus kita pahami adalah konsep literasi digital. Penting nih. Jadi konsep adalah jembatan berpikir gitu ya. Ada akal budi dalamnya. Berpikir itu ada akal, ada budi. Akal beda ya, logik ya, reasoning. Kalau budi beda lagi. Tambah lagi budi pekerti ya. Bukan hanya akal ya. Jadi bagaimana pentingnya hal tersebut, literasi digital, apa manfaat dari literasi digital, serta resikonya dalam bisnis, terutama UMKM. Kemudian setelah itu membangun identitas bisnis digital. Nah, selanjutnya media digital dengan media sosialnya, ya kan, media digital kan website media digital, media sosial beda lagi ya.
bisa dimanfaatkan nih oleh para pelaku UMKM untuk berjualan dan memahami transaksi baik online maupun offline ya. Jadi selain promosi digital tadi ya melalui media digital dan dengan media sosialnya, pencatatan keuangan bisnis digital juga sama pentingnya. Kan banyak aplikasi tuh dari Google Play Store, website sendiri juga ada, namun semua digitalisasi. Nah, saya ngomong digitalisasi ya. Namun semua digitalisasi tadi itu UMKM terutama ini tentu saja harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti Mas Ilham tadi kan bilang ya, kebutuhan dan kondisi bisnis para pelaku UMKM yang sedang atau sudah disiapkan gitu ya. Sahabat ya. Jadi coba deh saya paparkan dulu ya literasi digital secara konsep ya dari kata, coba saya lihat di kamus KBBI ya. Literasi itu apa gitu ya. Coba saya bacakan ini ya. Literasi itu apa? Literasi meaning ya. Dari kata literate ya. Bisa sahabat ya, literate. Jadi of a person, jadi cenderung orang ya sahabat ya. Of a person able to read and write. Nah itu kan cuma hanya mampu baca dan nulis. Nggak suruh ngotak-ngatik kan. Mampu loh, able. Jadi ya. Jadi atau kata bendanya a literate person. Jadi orang yang terliterasi gitu ya. Jadi literasi apa namanya? Coba saya lihat lagi Wikipedia ya. Jadi saya lihat Wikipedia Indonesia silahkan cari ya. Jadi literasi digital Wikipedia, cari sahabat sana. Jadi literasi digital adalah pengetahuan ya. Saya ngeliat di Wikipedia ya sahabat. Dan kecakapan gitu ya. Knowledge ya sama skill untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan. Nah ya, menemukan ya. Mengevaluasi, setelah menemukan evaluasi menggunakan terus membuat informasi, create ya dan memanfaatkannya gitu ya, utilize secara sehat. Nah ini ada kata kunci nih, sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum sesuai dengan kegunaan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah Mas Ilham pernah nggak lihat lamaran gitu vacancy, misalnya dibutuhkan segera ya, urgent ya. Sorry, dibutuhkan misalnya gini, jabatan untuk staf keuangan gitu ya. Pasti kan backgroundnya apa, accounting misalnya ya, atau ekonomi ya. Nah ada poin 1, 2, 3, 4. Pasti Mas Ilham pernah lihat 4 apa? Computer literate. Pernah lihat ya Mas Ilham? Iya betul. Dalam kurung, mampu mengoperasikan Microsoft Word. Pernah lihat Mas Ilham? Iya betul. Apalagi yang Microsoft temennya. Apa itu ini loh? Excel ya. Ya, artinya apa? Ada kata mampu loh. Gini, jadi 3M ini tersisa. 3M itu melek dulu gitu. Jadi para pelaku melek dulu. Setelah itu mampu, setelah itu mahir. Nah, kita nggak masuk dalam mahir ya, sahabat ya. Mampu. Karena dari kata literate tadi ngomongnya able to ya. Jadi mengapa judul literasi digital ini tahapnya dari melek dulu sampai mampu gitu ya, able to read and write. Ini dari sisi orangnya. Oke, coba saya share dulu ya literasi digital itu pendekatannya apa aja ya sahabat ya. Ini konsep saya sendiri sahabat, gitu ya, dicamkan sahabat 3M ya, melek ya, yang melek dulu pastinya, terus tadi apa, mampu gitu ya, setelah itu baru mahir. Saya pikir nggak sampai mahir ya, sepakat nggak Mas Ilham? Tergantung ya Mas Ilham ya, mahir ya. Kalau mereka skala sudah besar mungkin mahir gitu ya, mahir. Ini kan para pelaku kan boleh dibilang tadi Mas Ilham bilang kan mak gitu ya, dan gaptek nih, betul, rata-rata gitu memang. Dan bicara Mas Ilham kan, emang benar ya, buat kebanyakan gitu ya. Mak-mak akan pelaku, mak-mak akan kadang-kadang ultra mikro. Bayangin masa ultra mikro misal di pinggir jalan bakulan itu dipaksa untuk langsung mampu ya kan, nggak mungkin kan. Coba melek dulu deh ya mak-mak itu ya. Coba saya cek di YouTube channel ya. Oke, sudah saya share. Nah itu ya ada 4 pendekatan ya. Saya pakai bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesiain ya bisa juga sih. Cuman kurang keren mungkin ya. Nah, gini, pertama adalah secure your identity. Jadi identitasnya harus diamankan dulu ya. Identitas apa? Di media digital.
seperti password pakai strong password gitu ya. Ini kan tahap awal ya, sisi keamanan. Seperti juga kalau misalnya kita bekerja, Mas Ilham bekerja itu karena suka, karena keamanan keluarga atau apa? Saya pikir keamanan keluarga dulu nomor satu. Setuju nggak, Mas Ilham? Keamanan maksudnya apa? Bisa menghidupi keluarga kan? Aman dulu kan? Iya. Saya pikir nonsen tuh bilang, oh enggak, saya kerja enggak patuh kepada perusahaan, enggak lah, apa segala macam. Kita kan bisa pindah kemana aja. Keamanan dulu pasti, saya yakin. Amankan dulu kan. Nah setelah amankan ya, analoginya dengan tadi orang bekerja, amankan laptopnya, amankan HP-nya, gitu ya. Terus kedua pendekatannya wise while online, ya bijak ketika online ya. Bijak tadi kan ada kata bijak tuh di Wikipedia ya, bijak. Dan ketiga pendekatannya learn from trusted sources, kita belajar dari sumber terpercaya ya. Seperti apa tadi Wikipedia, saya ngambil dari Wikipedia. Kalau konsep saya selalu lihat di Wikipedia ya sahabat ya. Terus saya lihat di KBBI, kata awalnya apa sih? Ternyata literate kan, literate ya. Dulu kita sering lihat ini literasi digital ini baru kali ini nih didengungkan di Indonesia ya. Bukan baru, maksudnya kampanyenya masif ya, mulai ya di belakang sekitar 5 tahun ke belakang ya. Tapi kata komputer literate udah lama, semenjak saya kuliah udah ada itu komputer literate. Misalnya tadi kan orang bekerja ya, misalnya dibutuhkan sarjana hukum, tapi harus juga komputer literate. Kan nggak mungkin sarjana hukum nggak ngerti ini ya, nggak ngerti Word. Mereka kan bekerja bagaimana gitu ya sahabat ya, pasti pakai Word. Terus ngitung gimana, ngitung kecil-kecilan ya sahabat ya, Excel gitu ya, pakai Microsoft Excel. Terus presentasi bagaimana, PowerPoint. Tapi tahapnya masih dalam tadi mampu dulu gitu ya, dari sisi orangnya. Oh ya, terus keempat, think before posting, jadi pikir dulu sebelum posting gitu ya, check and recheck gitu ya. Kalau yang kita bahas kemarin ya Mas Ilham ada PDCA ya, plan, do, check, action, itu main juga tuh PDCA, PD cycle. Kita rencana, lakukan langsung lakukan ya, actionnya plan dari plan tadi. Terus do, check gitu ya, check, action maksudnya di improve gitu ya. Kalau action pertamanya do, kalau yang action yang terakhir itu ya ada improvement karena ada check tadi kan, nomor 3. Nah sahabat, dari 4 pendekatan ini ada frameworknya ya, ini dari saya. Jadi saya jangan langsung loncat ke ini ya, materi ya Mas Ilham ya, penting ya. Jadi melek dulu nih. Oke, coba saya share ini. Ini kan pendekatannya ya, yang versi ringkas seperti BFC ya. BFC itu versi ringkas dari rencana bisnis. Nah ini versi ringkas dari literasi digital. Ada 4 pendekatan. Nah frameworknya seperti ini sahabat. Framework yang bisa kita pakai gitu ya. Oke, coba saya share sebelah kiri sepertinya. Oke. Ini frameworknya. Coba saya refresh dulu di YouTube channel. Apakah sudah tampil? Coba, jangan-jangan belum saya. Oh, udah. Oke. Frameworknya kemudian sudah tampil ya. Di digital literacy apa itu? Ada 6 digital security itu ya? Iya, terlihat ya Mas Ilham? Iya, terlihat. Ya, jadi ada 6. Tadi kan pendekatannya ya, versi singkatnya biar nanti sahabat terutama para pelaku UMKM nggak langsung loncat ke framework karena cukup panjang ya. Jadi tahapnya adalah tadi pasti sama dengan turunannya gitu kira-kira ya. Tapi ini framework to body of knowledge ya. Pengetahuannya ada di sini gitu ya. Kita harus pelajari, dicari-cari dulu ya. Tadi kan dari Wikipedia dicari-cari dulu, terus dievaluasi ya, terus itu dilaksanakan. Nah pertama pasti digital security itu gambar gembok tuh, ya. Amankan dulu dong gitu ya. Gambar gembok. Terus digital well-being, ini kenyamanan ya. Sahabat, kenyamanan apa? Ketika duduk di depan laptop berapa senti jaraknya. Terus kita bekerja sejam berhenti, jangan terus-terusan gitu ya. Ada kasus gamer ya meninggal kan gara-gara seharian gaming ya. Pernah dengar nggak Mas Ilham? Sampai meninggal ya? Iya, sampai nggak mandi-mandi karena saking asiknya ya. Itu di Korea kalau nggak salah ya. Saking asiknya ya main laptop ya. Udah edik gitu ya. Jangan sampai edik. Jadi menghindari edik ya. Makanya
ada digital well-being, terus digital skill. Tadi kan setelah dicari-cari kita harus punya skill ya, minimal dalam tahap mampu gitu ya. Terus setelah skill, nah kita mau belajar di mana nih? Pakai digital learning ya. Kita bisa banyak sekali sekarang, bahkan banyak ya yang gratisan dari Zoom ya, pasti lemah. Banyak banget. Kementerian A, Kementerian B, Pemda A, Pemda B, organisasi A, organisasi B, banyak sekali yang free ya, hanya sejam gitu ya. Kita cukup sekarang informasi berlimpah. Jadi thanks to COVID-19 ya. Terima kasih kepada COVID-19 enggak ya gitu ya. Maksudnya terima kasih dari sisi baik ya. Ketika ada jeda COVID-19, muncullah media-media daring ya, terutama digital learning yang gratisan. Orang berlomba-lomba kan untuk kasih informasi sebanyak-banyaknya ke orang lain yang butuh gitu ya. Nah, kita nggak hanya learning, digital rights ya. Hak-hak kita ada dong, hak-hak digital, seperti menyuarakan di kampanye gitu ya, digital melalui Twitter kah, YouTube kah ya. Terus nah terakhir baru nih bermain digital ekonomi. Nah, oke. Saya jelaskan ya, sahabat ya, penting ya. Jadi saya nggak langsung ngeliat dulu. Nanti materi silabusnya, kok saya ngomong silabus untuk literasi digital itu nanti saya paparkan setelah saya menjelaskan apa framework tadi 6 ya. Jadi, saya ringkas saja, sahabat. Jadi sebelum masuk ke framework ya, nah konsep mesti tahu lagi nih, sahabat nih. Konsepnya, jadi begini sahabat ya, kita para pelaku UMKM harus siap pastinya, harus siap terutama dengan teknologi ya. Literasi digital sangat berperan nih ketika teknologi begitu masif, begitu cepat ya. Jadi kita saat ini sangat tergantung teknologi. Sepakat ya Mas Ilham ya. Coba tes, saya mau tes Maliam, tinggalin HP coba. Kira-kira nggak bisa. Nggak bisa. Mending dompet yang tertinggal sekarang loh ya. Ada lagi yang lebih ini, mending istri tertinggal di mall ya. Bisa pulang sendiri. Oke, jadi kita sangat tergantung ya, seperti Mas Ilham tadi kan, tinggalin tuh HP-nya. Iya benar, tergantung dengan teknologi sekarang ini ya. Terus teknologi adalah sebuah keniscayaan sahabat ya. Mau nggak mau kita harus pakai gitu ya, karena pernah saya jabarkan ya, ada survei dari Hotsuite gitu ya, kita itu peringkat 5 loh, kira-kira 8 jam ya, 8 jam itu rata-rata ya, sehari kita gunakan, bayangin, kita nomor 5 sedunia, itu data 2018, sekarang mungkin lebih naik ya. Jadi sahabat, saya mau reasoning ya, mau ambil logikanya gitu ya, logosnya, saya tarik ke belakang nih. Kira-kira nih asalnya dari mana nih? Jadi filsuf Yunani, Socrates ya, yang hidup pada masa 470 sampai 399 BC ya. BC itu sebelum Masehi. Gitu ya. Jadi, sudah jabarkan ini sahabat, bagaimana informasi diolah sebelum masuk ke pikiran kita, gitu ya, mind kita. Jadi penjabaran Socrates, filsuf dari Yunani, kan ada 3 serangkai dulu ya. Ada Plato, Socrates, Aristoteles, paling tua Socrates ya. Socrates dulu, terus ada Plato muridnya, dari Plato muridnya lagi Aristoteles. Nah dari Aristoteles muridnya ada lagi tuh, berkelana kemana gitu ya. Jadi Plato berkelana kemana, Aristoteles berkelana kemana gitu ya. Jadi ada namanya triple filter test of Socrates nih ya. Bisa dicatat nih sahabat, penting ya. Jadi literasi digital itu bukan sekarang, udah lama, sebelum Masehi udah ada gitu. Socrates sudah bicara ya sahabat. Jadi Socrates itu ada semacam dalil dari Socrates, triple filter test. Pertama, filter of truthfulness. Nah, jadi dicek dulu nih ya. Ini kan filter ya. Is it true? Nah, gitu kan. Apakah yang kamu posting pasti benar sumbernya? Dicek dulu ya, sahabat ya. Tes kedua, filter of goodness ya. Is it good? Apakah baik? Apakah yang kamu posting adalah hal-hal bagus? Nah, tadi kan udah dicek tuh, benar dulu ya. Setelah itu bagus nggak gitu. Nah, ketiga, difilter lagi ya. Filter of usefulness ya. Is it useful? Apakah berguna? Apakah yang kamu posting akan berguna untukku? Gitu. Berguna untuk Mas Ilham, berguna untuk saya. Gitu. Kalau tiga-tiganya gagal, ya udah, diam aja kita.
jangan di reshare lagi, jangan di komen balik gitu ya. Karena pertama udah nggak bener, kedua udah nggak baik lagi, udah nggak bener nggak baik, sumbernya mungkin sumber yang nggak legitimate ya, tidak otoritatif ya, udah salah gitu ya, udah nggak masuk filternya. Kedua nggak baik lagi informasinya, misalnya informasi hoax. Dan ketiga nggak berguna pula gitu, akhirnya gagal kan, gitu ya. Jadi sahabat, bila ketiga hal tersebut tidak difilter dengan bijak, ya. Jadi kata bijak ada ya tadi ya di Wikipedia, dari true benar sampai ke useful berguna buat kita, Anda sudah dirasuki ekstasi informasi. Ini istilah saya ya, saya buat sendiri nih, ekstasi informasi. Jadi ekstasi informasi, Mas Ilham tahu ekstasi ya? Tahu, itu yang bikin ngefly itu ya, bukan? Ya, itu yang negatif. Itu Iya negatif, bener. tapi ada yang positif loh. Positifnya apa? Karena dengar ekstase, Oh, ekstase makrifat gitu ya. uh-uh. Ketika yang sudah levelnya makrifat gitu ya, hal keislamannya sudah ekstase, gitu. Artinya sudah mabuk Mabuk, iya, iya, pada iya, Allah iya. ya maksudnya. Allah, itu sudah ekstase gitu ya, bukan nggak mikirin dunia tapi sudah mabuk ya, mabuk dalam tanda kutip baik banget ya, mabuk pada cinta, pada itu ekstase juga namanya. Katanya ekstase, tapi kalau ekstasi yang negatif beda lagi, yang fly-nya fly nggak tahu ya. Jadi ekstasi informasi berawal dari ekstasi komunikasi gitu ya, komunikasi yang terekstasi ya. Jadi pada zaman now ini, sahabat, komunikasi masuk ke dalam tataran simulatifnya sendiri ya, atau disebut simulakra. Nah, pernah dengar masih dalam simulakra? Belum. Simulasi apa ini? Simulasi ya, simulakra itu istilah simulakra. Jadi informasi yang disampaikan melalui komunikasi tidak lagi dipergunakan untuk mengangkat sebuah peristiwa yang faktual ya, tetapi mengangkat dirinya sendiri ini sebagai sebuah peristiwa. Akunya kenceng nih Mas Ilham, aku loh, tapi nggak mengangkat peristiwa, akunya diangkat ya, itu namanya gejala simulakra. Jadi masuk ke dalam tataran simulatifnya gitu ya. Jadi ke virtual lah gitu ya. Jadi contoh sederhana ya, ekstasi komunikasi adalah saking bingungnya mau menulis apa pada status Facebook, jadi ditulislah mau nulis status apa ya hari ini ya. Ini saking bingung kan. Ini gejala-gejala ekstasi komunikasi dan ujung-ujung ekstasi informasi kan. Jadi maunya eksis terus, artinya tidak penting apa yang mau disampaikan, yang terpenting merasa eksis, enjoy terhadap diri sendiri ya. Gitu ya. Ada gejala FOMO, FOMO itu fear of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan berita nih, sudah pagi-pagi totalnya udah ngeliat WA, gitu ya. WA siapa nih, beritanya apa, gitu ya. Dan nggak dicek tadi triple filter testnya tadi nggak dicek dari Socrates gitu ya, main research segala macam ya. Jadi sahabat, sepatutnya tindakan komunikasi harus menjadi prioritas ya, tindakan komunikasi ya. Jangan sampai kita mengangkat diri sendiri, nanti kita masuk ke tataran simulatifnya sendiri atau simulakra ya. Nggak penting-penting amat orang lain, nggak penting-penting amat peristiwa sekarang, yang penting saya eksis ya, jangan gitu ya. Nah itu literasi sahabat ya. Literasi digital ya, dan artikel mengenai ekstasi informasi ya sudah saya sampaikan di web saya ya, itu tanggal Maret ya, kalau nggak salah 22 Maret ya, itu perihal COVID-19 tuh, itu awal COVID, langsung saya buat artikel. Jadi judulnya silakan cari, ekstasi informasi terhadap wabah COVID-19 di Indonesia, itu saya buat 22 Maret 2020, itu pada saat mulai COVID. Waktu itu kan berita simpang siur kan, orang nge-share ini, nge-share itu kan, akhirnya tahu salah gitu kan. Nah itu namanya ekstasi informasi, karena tadi nggak dicek tuh triple filter test of Socrates. Saya lebih baik diam Mas Ilham ya, diam gitu. Saya tarik ke belakang informasi COVID dari mana gitu, apakah benar, apakah baik buat saya, apakah berguna buat saya gitu ya sahabat ya. Jadi sahabat ya, coba saya jabarkan dari 6 tadi ya, 6 tampil yang di layar itu, di layar baik Zoom dan di YouTube channel ada digital security ya. Pertama keamanan dulu penting ya, digital well-being, digital skills, learning, rights, dan digital ekonomi gitu ya. Sebelum saya jabarkan, ini kan buat UMKM ya, ini masih basic ya, baseline-nya ini, jadi paham dulu ya. Coba saya share sebentar ya, nanti materinya seperti apa, nanti saya balik lagi ke sini ya Mas Ilham ya. Baik.
Oke, coba share sebentar. Kira-kira materinya apa aja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan sempat. Nanti kita lanjut lagi ya, sambung lagi. Karena panjang sekali materinya, Mas. Ini menarik nih materinya nih. Oke, coba. Oke, ini saya share. Mudah-mudahan nanti setelah. Nah, oke. Ini ya, sahabat ya, materi yang akan kita sampaikan ya, Mas Ilham ya. Coba saya cek lagi YouTube channelnya, saya selalu lihat, saya suka yang ngelek-ngelek nih. Ini kan dari sisi keamanan ya, sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau di dunia IT itu terkenal banget tuh, keamanan itu bertolak belakang dengan kecepatan. Nah, sepakat sama Mas Ilham. Saya kasih contoh nih. Contoh gini, Mas Ilham, di rumah Mas Ilham di depan digembok gitu ya, pintu depan. Terusnya di pintu ruang tamu udah digembok, dipalang pula gitu. Terus kamar semua dikunci. Kira-kira nyampe rumah lambat nggak gitu? Buka gembok di depan, udah itu rantai 2 lagi. Iya dong, kecuali Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier tinggal klik. Iya. Keamanan itu kan bertolak belakang kecepatan. Kalau mau cepat boleh, buka aja semua pintu. Tapi maling masuk gitu kan. Tapi WA kita jebol karena nggak ada two factor authentication ya, nggak pakai PIN gitu. Kan sering tuh WA jebol kan, karena PIN-nya nggak di set yang 6 PIN ya, dan password kita dicolong gitu ya. Akhirnya email kita jebol karena pakai password nggak strong password, pakai password 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di database hacker ada cepat sekali, dalam waktu 1 per second detik dapat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau Mas Ilham username-nya Ilham, password Ilham juga, kena juga, udah tahu, oh dia hacker ngecek loh Mas Ilham ya, cek, oh username Ilham ya, coba tes ya, password Ilham juga dong, kena langsung dalam waktu 1/1000 detik gitu ya, langsung keambil gitu ya. Jadi hati-hati ya, password mesti nanti saya jelaskan di belakang. Nah ini materi ya sahabat ya. Sorry, satu agak panjang nih, saya nggak tahu nih berapa bagian nanti ya. Konsep literasi digital, tapi ini penting sahabat ya, ini buat pelaku UMKM ya sahabat ya. Makanya saya sebut untuk UMKM ya, bukan untuk korporasi besar ya, beda ya. Kalau korporasi besar kita terangkan nanti ya, yang ada bracket macam sudah kita potong kan, ada omnichannel marketing gitu ya, ada apa lagi sebelum omnichannel ada kan. Pertama konsep sudah saya jelaskan tadi sebagian. Kedua nanti kita bahas ya Mas Ilham ya. Setelah jeda iklan ya, nanti nomor 2 sampai nomor 8 ya. Oke. Nomor 3 penerapannya, digitalisasi UMKM. Keempat membangun identitas ya, seperti branding, logo ya. Kelima, nah ini penjualan melalui marketplace, Tokopedia. Sekarang kan marak ya, para pelaku langsung nyemplung ya, Mas Ilham ke Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Terus 6, nah menarik nih, mengenal transaksi cashless. Contohnya apa? Barcoding, pakai QRIS, KRIS gitu ya, di lokasi fisik tokonya, orang tinggal scan, kan banyak tuh sekarang tuh. Bahkan tukang bakso pun bisa gitu juga loh. Saya lihat pinggir jalan kan, bisa Shopee Food, bisa Grab Food, bisa GoFood ya. Terus nomor 7, pencatatan keuangan digital. Jadi coba deh gunakan daripada pakai kertas atau buku catat laporan masuk keuangan debit kredit gitu ya, cash flow-nya lebih baik pakai laptop atau HP langsung ya. 8, pendekatan keberlangsungan bisnis digital ya, ketika terjadi COVID-19 pandemic atau insiden lainnya, kira-kira apa nih yang dilakukan para pelaku ya. Ada 8 ya Mas Ilham ya. Ada 8 konsep penting ya, itu adalah jembatan berpikir dari para pelaku UMKM. Jangan sampai langsung misalnya begini, langsung penjualan melalui marketplace, sekarang banyak ya Mas Ilham. Langsung terjun Tokopedia. Efeknya apa? Mereka pertama ngeloncat strategi. Udah strategi nggak dipakai, langsung jualan ya, boncos dong. Akhirnya gitu-gitu aja penjualan kan. Itu strategis penting ya. Terus penerapannya seperti apa? Terus bangun dulu identitas dong, logo ya, brand, foto yang menarik gitu ya. Foto nggak asal aja, jangan barang foto taruh di ubin, itu penting ya. Sebagai identitas gitu ya. Kan kotor kan di ubin kan. Pakai meja lah gitu ya. Atau mungkin kalau baju digantung gitu ya, pakai meja rotan gitu ya. Terus pencahayaan yang bagus, nggak asal foto ya, pakai gunakan HP aja lah, nggak usah kamera profesional, karena kan kita bicara UMKM ya, Mas Ilham ya. Jadi saya nggak nganjurin beli kamera profesional itu mahal, tapi cukup gunakan HP yang jadul bisa kok, asalkan kita tahu tekniknya, kita strateginya tahu ya sahabat ya.
Ada 8 ya. Oke, baik. Iya, Coach Idam, nanti kita lanjutkan lagi ya tentang literasi digital untuk UMKM ya. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Idam tentang 4 pendekatan literasi digital, kemudian ada beberapa Framework hal ya. Frameworknya ada 6 ya. Tadi ada security, ada skills, ada learning, ada rights ya, ada ekonomi, ada ya. Dan masih banyak lagi gitu ya kan. Nah, nanti kita akan bicara tentang beberapa hal yang juga nanti akan memperkuat wawasan kita terkait dengan literasi digital ya untuk UMKM. Jadi sahabat, tetap bersama kami ya. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat, Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita singkat menjadi KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM ini yaitu memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sementara fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari KITE IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut PPNBM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, 1500225. Atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.co.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat Radio Suara Sidoarjo bersama dengan Meetup Core Community atau MUCC akan mengadakan city tour Pesona Delta yang ketiga, yaitu touring wisata kuliner, kerajinan, dan juga kopi darat gabungan otomotif. Sahabat, city tour Pesona Delta ketiga ini diadakan pada hari Minggu besok tanggal 19 Desember 2021 dari jam 8 pagi sampai 11 siang. Ya, diikuti oleh komunitas mobil dan umum. Nah, Anda bisa mengikuti kehebatannya secara live di LPPL Suara Sidoarjo pada hari Minggu besok ya, mulai jam 8 sampai 11 siang. Sahabat, City Tour Pesona Delta ketiga didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo, Hayu Syari Skin Clinic, Cheers Healthy Drinking Water, Angkasa Fitri Logistik, MTB Property, dan Suzuki Candi. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, sahabat, kita kembali di program Digital Business Series bersama dengan Coach Idam Azhari ya, tentang literasi digital untuk UMKM. Nah, baik, Coach Idam. Ya. Iya, Coach Idam, ini waktu tersisa kurang lebih 12 menit ya. Mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan apa tadi literasi digital untuk UMKM ya, dari nomor 2 sampai 8 ya tadi ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Jadi ada 8 subtopik, ada konsep sendiri, strateginya, terus penerapan digitalisasi UMKM, ada membangun identitas, setelah itu terus ada penjualan melalui marketplace, ini agak sedikit spesial ya. Terus nomor 6 juga mengenal transaksi cashless ya, menggunakan QRIS gitu, atau bacanya KRIS ya, QRIS di scan gitu ya. Ada barcodingnya. Terus pencatatan keuangan digital menggunakan aplikasi, bisa di Google Play Store, bisa di web langsung ya, seperti journal.id, nomor merek ya, atau di Google Play Store banyak lah aplikasi-aplikasi yang gratis ya. Terus terakhir pendekatan keberlangsungan bisnis. Oke, saya balik lagi ya sahabat ke konsep literasi digital, belum kelar ya, masih lama. Penting ya. Jadi sebelum ini melek gitu ya, kira-kira melek dulu gitu ya. Ini sudah dalam tahap melek ya. Kita harus melek dulu. Tadi 3M kan, masih lama. 1 meleknya nomor 1 itu tadi, konsep literasi digital. Coba saya share balik lagi ke yang tadi 6 poin ya, 6 poin framework. Nah nanti di ujungnya kan ada digital ekonomi kan, udah tampil ya. Saya balik lagi, ujungnya ada digital ekonomi ya. Nah itu nanti, karena pertama kan harus digital security dulu, aman dulu. Aman,
Setelah itu melek gitu ya, itu dalam tahap melek ya, digital well-being, nyaman, skillsnya, nah skill mulai melek nih, skillnya dibangun gitu ya, nanti melalui digitalisasi UMKM, ya, poin berapa dari itu ya, terus ada digital learning, baru belajar, mungkin mampu setelah ini, setelah mampu ada hak-hak digital juga ya, jadi kita nggak hanya belajar, kita punya hak ya sebagai warga negara, quote unquote ya, terakhir baru digital ekonomi. Coba saya jelaskan dulu, masih tahap melek ya, masih lama. Dari empat pendekatan ya, yang versi singkatnya ada secure identity, masih lama rumahnya digembok dari depan, tengah, dan dalam gitu ya. Terus 2 wise while online, bijak ketika online. 3 learn from trusted sources. Itu ada think before posting. Atau kita sering lihat di ini ya, berita-berita digital, masih lama saring sebelum sebar gitu ya, pernah dengar ya, saring sebelum sebar, sharing ya. Oke, jadi saya bagi menjadi 3 bagian supaya ringkas. Ada proteksi ya, safeguard gitu ya, proteksi tadi ya, digital security dan secure identity. Terus hak-hak rights. Nah, terakhir baru pemberdayaan, empowerment, pemberdayaan melalui tadi digital ekonomi. Nah, saya jelaskan satu persatu, saya 3 bagian aja biar ringkas. Daripada 6 nama saya jelasin, nanti kita mungkin beranjak ke poin 2 dan seterusnya masih lama. Sekarang masih poin 1 ya, masih lama. Sorry. Jadi proteksi safeguard ini pada bagian ini ya, sahabat, memberikan pemahaman ya tentang perlunya kesadaran, ya, awareness dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan. Nah, kenyamanan tadi kan wellness ya, siapapun pengguna internet ya. Jadi beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, tadi kan, personal data protection, melalui password gitu ya, terus WA pakai PIN 6 digit ya, PIN ya. Terus keamanan daring, online safety and security, serta privasi individual privacy gitu ya. Seperti kalau di Facebook itu kan ada di bagian settingnya kan, kita mau dilihat semua orang enggak gitu kan. Masih kan pernah ngutang-ngating enggak di Facebook? Mau dilihat teman aja nggak gitu ya, atau dibuka terus, dibuka semua gitu, ada kan Facebook gitu ya. Benar. Nah itu salah satu privasi individu. Jadi kalau ketika Mas Ilham lupa, tiba-tiba dibuka semua, padahal Mas Ilham nggak mau awalnya kan, karena kita nggak melek dulu, nggak cari-cari informasi ya. Jadi kita harus learn ya, belajar dulu ya. Terus tadi ya, privasi itu atau seperti dengan layanan juga seperti teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan ya. Enkripsi tadi ya di WA ya, itu di encrypt kan, end to end di encrypt, artinya di tengah tuh nggak bisa di tap oleh hacker karena di kata WA ya, kata dari Facebook ya, atau Meta ya sekarang kan ya, Meta ya perusahaannya. Di encrypt artinya ketika ada hacker tengah jalan nge-tap gitu ya, motong tengah jalan nggak bisa karena sudah di-encrypt. Jadi end to end, jadi yang nggak tahu saya ngirim WA ke Mas Ilham, yang tahu cuma saya, Mas Ilham. Itu namanya encrypt ya. Di tengahnya dibungkus gitu ya, di encapsulation gitu ya, ada tunnelingnya gitu. Ketika sampai di Mas Ilham di decrypt ya, di saya dikirim encrypt, dibungkus supaya aman, jalan terus di tengah atau di tap, sampai di Mas Ilham dibuka lagi di decrypt gitu ya. Itu teknologi dari WA. Tadi ya, termasuk sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk risiko personal, tadi ya personal risk seperti WA kejebol, email kejebol ya, masuk pula dalam ini ya, dalam proteksi ini dalam bagian ini ya tadi ya, di antaranya terkait mungkin isu cyberbully masuk ya, cyber stalking gitu ya, kita masih suka stalking, terus cyber harassment ya, cyber fraud ya, fraud dari hacker pastinya atau orang lain yang iseng ya. Terus ya tadi kita harus terapkan secure identity ya sahabat ya. Nah yang bagian kedua ini saya ringkas saja, hak-hak rights ya, hak kita, ada sejumlah hak-hak mendasar ya sahabat yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet. Sebagaimana digambarkan pada bagian ini, hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi ya, freedom of expression, ini bukan demo ya sahabat ya, serta hak atas kekayaan intellectual property rights. Sekarang lagi tren ya, IP ya, sahabat ya. Masalah intellectual property, gitu, misal logo, apa mesti kita paten dulu, bahkan narasi bisa kita patenin loh. Nanti orang kan banyak ya, karena begitu masifnya media digital, orang gampang aja loh sahabat nyuri-nyuri narasi kita. Iya gitu. Betul. Pemilihan kata, diksinya bagus, itu biasanya menarik orang untuk copy paste, copy paste gitu kan. Ya.
Mas Ilham udah buat narasi nih, udah capek buat sebulan, tiba-tiba dicuri ya. Mas Ilham punya ini hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalau di web ya, untungnya di domain itu, misal kita beli domain nih, udah kita pakai, orang lain nggak bisa ambil dong ya. Itu termasuk dari sisi hukum ya. Jadi ada istilahnya apa ya istilahnya first to use gitu. Kita gunakan pertama gitu. Itu masuk hukum loh. First to use ya. Nah itu penting sahabat ya, maka kita kalau udah ada ide langsung tuh beli domainnya, cuma 120.000 ya, tapi berikut hosting ya yang agak mahalan dikit ya. Tadi sampai mana ya? Terus tadi ya IP, intellectual property rights, semisal hak cipta tadi ya, dan hak pakai, model lisensi Creative Commons, CC, itu CC banyak di YouTube ya. Kita bisa pakai lagu gratis kan. Jangan sampai kita nyambat di orang lain, nanti kita kena ban. Mendingan kita pakai lagu-lagu di awal, di opening itu dari YouTube channel, itu banyak yang gratisan sahabat ya. Jadi penting sahabat ya, kita harus explore ya. Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat ya, assembly association, tentunya di digital termasuk Wirana Maya ya. Jadi adalah tadi ya keniscayaan ketika bicara tentang social activism. Contohnya untuk melakukan kritik sosial, ini agak kritik ya, melalui hashtag misalnya di media sosial. Advokasi melalui karya multimedia, meme, kartun, video, orang sering nge-share kan ketika protes tanda kutip ya. Hingga mendorong perubahan dalam petisi online. Ada ya, masih ada petisi online kan? Petisi apa gitu. Itu hak kita loh ya, tapi dijamin undang-undang ya. Terus pemberdayaan, nah ini terakhir ya, empowerment internet tentu saja dapat membantu penggunanya, para pelaku UMKM untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif ya. Seperti yang dari Melek tadi sudah, sekarang kita mampu dan bermakna bagi kita sendiri, lingkungan maupun masyarakat luas ya. Jadi pada bagian ini lantas ada pokok bahasan seperti tantangan seperti ini ya, jurnalisme warga, citizen journalism ya, di pinggir jalan sering di YouTube itu ngevlog kan. Yang berkualitas itu salah satu empowerment ya. Nah ini baru yang para pelaku kewirausahaan, entrepreneurship ya, terkait dengan pemanfaatan tadi, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dan atau produk digital, semisal dilakukan oleh para teknopreneur, pelaku startup digital, dan nah ini kita main di pelaku UMKM gitu ya. Jadi tidak hanya UMKM, ada teknopreneur, ada pelaku startup digital yang mungkin lebih di atas UMKM gitu ya, dan pelaku UMKM sendiri. Jadi pada bagian ini juga ditekankan ya, sahabat, khusus hal etika informasi ya, information ethics, harus ada etika dong ya, etika ketika kita belajar ya, ketika kita posting ya, yang seperti tantangan hoax ya, kita harus beretika wise online, think before posting, masalah disinformasi, ujaran kebencian, hate speech, seperti upaya menghadapi dengan pilah-pilah informasi ya, orang ada cherry picking gitu ya, informasi hanya di pihaknya aja gitu, yang dianggap benar itu berpikir kategoris gitu, nggak bagus ya, kita harus berpikir universal ya, jangan cherry picking gitu ya. Cherry picking hasilnya apa? Timbulkan hoax kan, arti di pihak A benar, pihak B salah dong gitu ya, lawannya mungkin ya, itu cherry picking kan, mereka milih-milih informasi berdasarkan kelompoknya aja ya. Itu sebenarnya nggak bagus ya, itu etika dari informasi. Itu masuk dalam tadi ya, waspada online, dan kita harus learn from trusted sources, dan terakhir ya sahabat, think before posting, dari 4 pendekatan, dan tadi selama pendekatan ada 6 framework, camkan sahabat. Digital security di awal, terus kedua digital well-being, kenyamanan, terus skills kita gitu ya, kita punya skill apa, enggak semua ya. Yang kenyamanan tadi apa namanya, Coach Idam? Well-being. Oke. Sekarang lagi tren tuh health and well-being, jadi nggak hanya kesehatan fisik ya, ada well-being dari sisi juga psikis masuk ya, sahabat ya. Psikis mind ya, seperti depresi, segala macam itu masih well-being, karena kita kecapean ya, ketika lama-lama di depan laptop, akhirnya kan well-being kita nggak bagus ya, kenyamanan. Terus skills tadi, terus apalagi yang keempat, digital learning, kelima, digital right tadi ya, hak-hak kita ya. Terakhir baru, nah, digital economy kita masuk minggu depan. Dengan ada berapa tadi ya? Ada sekitar sahabat 8 poin ya. Konsep sudah kita kelarin ya pagi ini ya. Konsep tadi ada ini ya, 6 tadi ya.
Ya, betul. Dan frameworknya. Yang framework, yang pendekatan gini, Pendekatan yang konsep tadi yang nomor 1 dari 8 ini kan? Betul. Ya, ini konsep literasi digital 6 ya. Digital security sampai digital ekonomi. Jadi kita kan melek dulu gitu ya. Oke. Minggu depan kita sudah harus mampu. Masuklah nomor 2 sampai 8. Gitu, Oke, baik. Nah, ini sebelum kita tutup satu pertanyaan mungkin bisa direspon singkat saja ini. Dari Ibu Ida yang di Waru ini, Coach. Saya tergolong baru memulai usaha. Selama ini produk yang saya jual secara offline dan melalui WA. Pertanyaannya, sebagai pemula, apa saya harus bergabung pada banyak marketplace? Begitu. Kemudian kriteria marketplace seperti apa yang pas untuk pemula? Oke, langsung ya loncat materi marketplace ya. Pemula tapi sudah marketplace. Nah itu ya, Mas Ilham tadi saya sebutkan. Rata-rata pelaku UMKM karena Anda tahu, karena marketplace itu jor-joran iklannya langsung nyemplung ke marketplace, ada strategi dilewatin kan? Nah, ini makanya ditanya, apakah saya harus bergabung pada marketplace? Jadi belum bergabung. Belum. Terus kriteria marketplace yang banyak itu, yang pas untuk UMKM pemula itu yang bagaimana gitu kan? Banyak ini Coach marketplace ya. Ya, banyak ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu, jangan ketiganya. Kalau tiga-tiganya apakah mampu, ada effortnya itu, apakah ada waktu. Masalah kriteria tergantung ya. Nanti dilihat aja mana paling banyak promosi. Saya sih cenderung bukan saya promosi. Saya cenderung saya pakai Tokopedia sih dari dulu. Karena apa? Tokopedia sekarang kan udah diakuisisi Gojek. Semakin mudah dong, gitu ya. Kalau Bukalapak saya nggak tahu dengan siapa. Kalau Shopee ada ShopeePay, tapi saya cenderung pakai Tokopedia ya, karena ada GoPay di sana, semakin mudah gitu ya pembayarannya. Kan bisa dikonekin tuh, kita punya aplikasi Gojek, dikonekin ke Tokopedia, pembayaran bisa langsung tuh, sahabat ya, cepat sekali, mudah gitu ya. Dan Tokopedia emang masuk dalam 5 besar ya dibanding Shopee dan Bukalapak. Saya nggak promosi ya, cuma saya pakai itu gitu aja. Oke. Tapi memang untuk UMKM pemula itu nggak ada salahnya mencoba ke marketplace gitu ya? Nggak ada salahnya, karena mudah ya. Mudah banget daftarnya, gampang kok, step-stepnya jelas banget. Tapi jangan lupa ya, sisi keamanan passwordnya harus strong password, jangan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ya campur-campur, ada hash, ada special karakter, ada titik. Ya asal gampang diingat ya, jangan sampai lupa juga. Kalau udah lupa nanti nggak nyaman kan, digital well-being nggak nyaman. Oke. Gitu kan. Baik, Coach Idam terima kasih ya. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.